Gimana nih, kamu tetap mau ke rumah sakit atau mau lahiran di rumah? Aduh gimana dong, saya nggak punya persiapan melahirkan di rumah. Terus saya ngeliat-ngeliatan deh sama suami saya. Aduh gimana ya? Ya udah deh, kayaknya lahir di rumah aja lah. Kiara lahir pada jam 5 subuh 23 menit. Gitu, jam 5 lewat 23. Tanggal 2 Juli 2020. Hello lovely people. Ketemu lagi di channel YouTube saya bersama Sylvie di Belanda. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang kelahiran anak kedua saya, Kiara. Ini dia. Jadi ceritanya saya pengen cerita soalnya kelahiran Kiara ini sedikit unik ya. Jadi sebelumnya saya juga udah pernah melahirkan 5 tahun lalu di Belanda, tapi di rumah sakit gitu. Nah yang kali ini saya pengen menceritakan gimana kelahiran Kiara yang terpaksa harus dilakukan di rumah kami di Belanda di sini. Di Belanda tuh kalau orang hamil dan mau melahirkan itu yang menangani bukan dokter kandungan seperti di Indonesia. Di sini yang menangani adalah bidan, kecuali ada kondisi medikal gitu ya, ada kondisi kesehatan khusus yang membuat si ibu memerlukan dokter. Kalau untuk melahirkan sendiri di Belanda, terserah ya, dikasih option. Boleh melahirkan di rumah, boleh melahirkan di rumah sakit. Banyak banget di Belanda itu masih umum, masih banyak banget orang yang melahirkannya di rumah gitu. Kalau di Indonesia mungkin sedikit nggak kebayang ya, maksudnya kecuali tinggal di daerah-daerah gitu, di mana rumah sakit atau praktek kebidanan tuh langka. Biasanya kalau saya kira yang umum tuh orang lahiran di rumah sakit atau di rumah bersalin ya. Nah di Belanda ini kasusnya kan enggak, lahirannya biasanya banyak yang di rumah. Cuman saya sendiri karena memiliki latar belakang Indonesia, yang maksudnya notabene dimana dari dulu tuh kalau kebiasaan kan ngelihat orang tua, saudara semua, kalau lahiran kan hampir nggak ada ya yang lahiran di rumah gitu. Jadi saya juga punya pemikiran kalau saya lahiran pengennya di rumah sakit. Jadi dulu pas anak saya pertama kali lahir itu juga lahirnya di rumah sakit. Nah sekarang yang kedua saya juga rencananya gitu, lahirnya di rumah sakit juga. Selain istilahnya karena sering dulu melihat semua orang familiarnya dengan kelahiran rumah sakit atau rumah bersalin gitu ya. Selain itu juga punya pemikiran yang agak-agak gimana ya, maksudnya kalau takut kalau ada apa-apa. Kan pemikirannya tuh kalau lahir di rumah sakit enak tuh kalau ada apa-apa tinggal panggil tenaga medis yang lain, kan udah ada di rumah sakit. Contohnya kalau ada komplikasi di kelahirannya atau mau minta epidural, itu kan cenderung lebih mudah gitu ya kalau di rumah sakit. Nah cuman yang unik dari kelahiran Kiara ini adalah Kiara ini lahirnya sedikit telat. Telat 3 hari. Jadi HPL ya, hari perkiraan lahirnya itu tanggal 29 Juni. Sedangkan Kiara pada akhirnya lahir tanggal 2 Juli. Jadi HPL plus 3. Katanya kelahiran anak kedua itu pada umumnya sedikit lebih cepat daripada anak pertama. Anak pertama saya dulu lahirnya HPL min 1. Jadi 1 hari sebelum hari perkiraan. Pengennya sih katanya usia bayi yang bagus itu kan udah di atas 39 minggu. Nah jadi saya udah di otak nih pengennya di atas 39 minggu, tapi perkiraannya tuh di bawah 40 minggu. Karena dengan perkiraan kayak dulu lahirnya di bawah 40 minggu gitu. Terus maksimalnya saya pikir 40 minggu pas gitu. Jadi gini ceritanya, semuanya tuh diawali dengan sebenarnya saya tuh dapat kontraksi palsu tanggal 2 hari sebelum hari perkiraan lahir. Jadi HPL-2 saya tuh subuh-subuh bangun abis buang air kecil di toilet. Terus sekitar 1,5 jam tuh saya ada kontraksi yang datang
Pergi datang pergi tuh kurang lebih 7 menit sekali. Mirip banget sama rasa kontraksi asli gitu ya. Nah ini karena juga terjadi 1,5 jam, saya kirain waktu itu saya mau lahiran nih. Saya bahkan kayak aduh ini sakitnya mah udah lumayan gak nahan gitu. Jadi kayaknya saya bakal lahiran hari ini. Tapi pada kenyataannya setelah 1,5 jam itu saya coba tinggal tidur, bisa ketiduran. Ternyata sakitnya ini bisa ditahan gitu ya. Berarti gak sakit-sakit amat dong gitu. Hari Minggunya tuh gak ada apa-apa. Udah kembali seperti biasa gitu. Hari Seninnya juga gak ada apa-apa. Hari Selasa juga masih gak ada apa-apa gitu ya. Jadi hari HPL plus 1, HPL plus 2 itu masih gak ada apa-apa. Dimana dulu kalau Kai gak diawali dengan kontraksi palsu. Saya jadi kontraksinya ya kontraksi biasa gitu, mulai yang dari berapa menit, 15-20 menit sekali, jadi 12 menit sekali, jadi 10 menit sekali. Nah di Kiara ini ada kontraksi palsunya. Nah yang berbeda yang kedua dari dulu kelahiran Kai, itu saya dulu kalau Kai subuh-subuhnya saya spotting, terus malamnya saya mulai kontraksi, subuhnya saya lahiran. Jadi hampir 24 jam sebelum kelahirannya Kai, saya tuh sempat spotting gitu. Nah kalau pas kejadiannya pas Kiara ini, itu tuh saya dari hari Selasa subuh mulai spotting. Hari Selasa subuh saya spotting, terus gak ada kejadian apa-apa juga nih sampai Rabu. Bahkan saya tuh hari Selasa masih sempat nganter Kai sekolah, sama papanya Kai juga ya. Jadi gak sendiri juga, karena kan usia kehamilan udah tua banget. Nah itu saya sempat nganter Kai, sempat ngejemput Kai pulang dari sekolah hari Selasanya. Terus hari Rabunya masih sempat nganter sekolah, karena memang ternyata kan setelah 24 jam itu gak ada kejadian apa-apa gitu. Nah ini peristiwa kedua, selain yang pertama tadi adalah, yang pertama kan tadi saya dapat ini ya kontraksi palsu. Saya kirain saya mau lahiran, nah ini saya ketipu yang kedua kali. Sampai di hari Rabu siangnya. Di hari Rabu siangnya ini saya mulai kontraksi yang sekitar 20 menit sekali, merambat ke 15 menit sekali. Tapi itu yang membedakan, yang kali ini tuh saya cuman memonitor kontraksi dan masih bisa ditahan gitu. Maksudnya kayak saya masih bisa bikin makan sore waktu itu, makan malam. Masih bisa turun makan, masih bisa biasa aja gitu ya. Bukan biasa sih, namanya juga udah hamil tua. Maksudnya tuh masih bisa beraktivitas gitu. Waktu itu saya juga masih sempat bacain cerita buat Kai sebelum tidur gitu ya. Tidur seperti biasa jam 8 jam 9 gitu. Terus dari situ kontraksinya makin cepat nih, setengah 11 malam itu saya mulai monitor, di mana kontraksinya tuh 5 menit sekali. Nah, buat yang pada nggak tahu, kontraksi yang kalau anak kedua di sini tuh disarankan kalau udah kontraksi 5 menit sekali, selama kurang lebih 50 detik atau lebih, selama 1 jam setidak-tidaknya. Nah, itu kita harus mulai nelpon bidannya gitu ya, karena kemungkinan besar proses kelahiran sudah dimulai dari situ, proses persalinan ya gitu. Nah karena berhubung ini udah 5 menit sekali ya gitu, udah 1 jam lebih. Nah saya memonitor tuh kalau nggak salah kurang lebih dari setengah 11 sampai hampir jam 12 tuh, jadi 5 menit sampai 4 menit sekali kontraksi saya datang. Cuman sekali lagi yang membedakan, kalau dulu tuh pas udah 7 menit, 5 menit itu saya udah nggak sempat mikir, nggak bisa. Yang kalau nggak salah malah yang catetin jeda kontraksi itu suami saya waktu itu. Nah ini tuh yang saya catat sendiri. Saya bahkan belum kasih tahu suami saya, karena saya masih bisa nahan banget tuh dalam keadaan sadar. Saya bisa sambil browsing di internet, sambil ngeliat video di YouTube gitu. Jadi waktu itu kontraksi udah 5 menit, 4 menit, tapi benar-benar masih bisa ditahan, saya masih oke. Saya bahkan ngomong sama suami saya gitu akhirnya setelah 1,5 jam gitu. Aduh ini kontraksinya mulai 5 menit dan sekarang udah mulai maju ke 4 menit loh gitu. Mungkin ini ada baiknya nelpon bidan sekarang. Sudah waktunya gitu. Walaupun dalam hati kecil saya setengah percaya, setengah nggak percaya ini bakal lahiran. Soalnya sakitnya tuh bener-bener masih bisa ditahan gitu. Pada akhirnya kita telepon bidan.
Jadi jam 12-an kita telepon bidan. Bidan datang sekitar setengah satu subuh ya ini ceritanya. Setengah satu subuh bidan datang, terus saya pergi ke kamar terpisah karena sebenarnya kan saya masih tidur sama anak saya tuh. Anak saya yang pertama masih tidur di kamar bareng saya. Nah itu saya pindah ke kamar lain untuk dicek sama bidannya. Terus dia ngecek gitu datangnya berapa lama sekali, which is sekitar 4-5 menit sekali waktu itu. Bahkan malah mundur, kalau nggak salah pas bidannya datang tuh malah mundur kayak 6 menitan gitu. Saya masih bisa, muka saya masih segar banget, masih bisa ngobrol dengan sadar. Terus dia periksa, udah bukaan berapa, terus dia bilang, ini tuh bukaan 2. Nah, bukaan 2, terus dia bilang, tapi tuh kalau bukaan 2 masih agak jauh. Dia malah bercanda gitu, besok mah kamu masih bisa jalan-jalan kemana-mana gitu, masih santai aja, paling dalam 1-2 hari ini. Cuman sebenarnya yang bikin ini cerita tuh agak-agak dejavu. Dulu tuh kejadiannya Kai kan juga lumayan cepet ya, maksudnya yang saya cerita tadi dari awal saya spotting sampai Kai lahir tuh dalam 24 jam. Nah ini sama peristiwanya pas saya dicek, cuman kalau Kai dulu tuh dicek siang hari, dicek jam 1 siang, terus perkataannya itu mirip banget. Dia bilang ini mah masih lama, masih 1-2 hari ke depan, relax aja, coba maksudnya distraction gitu, mau ngapain, mau ya bersantai dulu gitu istilahnya. Jadi sama peristiwanya ini sekitar 12:30 malam, si bidan bilang masih lama, besok kamu masih bisa jalan-jalan. Karena yang saat ini tuh bener-bener beda sama kayak dulu, saya masih bener-bener bisa mengontrol sakitnya, bukan mengontrol sakit ya, maksudnya menahan sakitnya, nggak berasa sakit gitu, belum berasa sakit waktu itu. Jadi saya udah, maksudnya kita kan toh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bidannya juga bilang dia nggak bisa ngapa-ngapain pada poin itu, pada bukaan 2. Jadi dia bilang dia pulang dulu, ini kayaknya false alarm gitu. Terus dia pulang, tapi dia bilang juga sih kalau memang ada apa-apa telepon aja saya lagi, nggak masalah. Nah akhirnya saya balik lagi tuh ke bawah ke kamar tidur bareng anak saya yang pertama. Bukan tidur sih, maksudnya balik ke situ ya. Nah dari sekitar bidan pulang jam 1 malam ke jam 2, dalam 1 jam itu. Nah ini tuh progresnya benar-benar cepat dari situ. Maksudnya tuh dari yang saya tadi masih bisa ngobrol sama suami saya, masih bisa ketawa-ketawa gitu, bercanda gitu. Maksudnya kalau anak kedua kayaknya kontraksi 5 menit sekalipun gak begitu berasa ya, sambil ketawa-ketawa senyum-senyum gitu. Ini tuh dalam 1 jam kontraksi udah datang 4 menit sekali. Bahkan kalau gak salah ada beberapa poin yang 3 menit. Itu tuh saya udah mulai nggak bisa mikir, mulai yang kesakitan, yang aduh mulai ya gitulah, mulai sakit banget nih. Akhirnya saya bilang sama suami saya, udah deh tolong telepon bidannya lagi karena ini saya udah nggak bisa ini lagi ya, lumayan nggak bisa nahan gitu. Akhirnya bidan telepon jam 2, sekitar 2:30 dia datang. Sekitar 2:30 dia datang. Saya masih sempat pindah ke kamar yang lain, di mana satu lantai di atas kamar tidur utama kami, gitu. Terus dari situ dia bilang nih, waduh, kok kayaknya kalau ngelihat kamu sekarang kontraksinya cepet banget ya, hampir nggak ada jeda gitu. Jadi saya nggak sempat istirahat. Bayangin aja kalau kontraksi 3 menit sekali. 1 kali kontraksi itu 1 menit lebih. Berarti kan saya tuh nafas kayak 1 menit kemudian, terus kontraksi lagi gitu kan ya. Jadi karena udah jeda antar kontraksi udah terlalu dekat, terus dia bilang, kamu nih progresnya sekarang cepat banget. Gimana? Jadi terserah kamu. Nah di sini tiba-tiba dia mengajukan pilihan gini, karena progresnya udah cepat, gimana nih? Kamu tetap mau ke rumah sakit atau mau lahiran di rumah? Aduh, saya bingung dong ya. Karena tadinya pas kontraksi 5 menit sekali itu yang saya nggak berasa itu
yang pas bidannya datang pertama itu sebenarnya saya udah sempat kontak temen. Jadi ceritanya rencananya kalau memang saya harus lahir subuh atau malam-malam itu ada temen yang mau datang ke rumah untuk jagain anak saya yang pertama supaya suami saya bisa ikut ke rumah sakit gitu. Nah saya tuh udah sempat kasih tahu dia gitu, aduh kayaknya masih lama nih karena masih bisa ditahan. Kemungkinan besar mungkin lahirnya besok, saya bilang ke teman saya itu gitu. Jadi teman saya itu nggak jadi datang. Saya bilang lanjut tidur aja, ntar saya kabarin lagi gitu. Nah begitu si bidan ini bilang, gimana kamu mau lahir di rumah atau lahir di rumah sakit? Dengan pertimbangan kalau lahir di rumah sakit bakal buru-buru banget karena saya perkembangannya terlalu cepat. Takutnya tuh nggak keburu gitu ya. Waduh saya jadi bingung, terus satu yang kepikiran pertama sama saya bilang sama bidannya, aduh gimana dong saya nggak punya persiapan melahirkan di rumah. Nah di Belanda ini kan saya tadi udah sebut ya, ada 2 option, bisa lahir di rumah sakit, bisa lahir di rumah. Dimana kalau kita memilih untuk melahirkan di rumah itu ada daftar barang-barang yang perlu disiapkan untuk kelahiran di rumah. Salah satu contohnya adalah disuruh nyiapin senter atau lampu yang minimal berapa watt gitu untuk ekstra cahaya kalau memang kurang gitu. Terus juga apa ya? Sebenarnya nggak complicated sih, cuman yang jelas saya nggak nyiapin barang-barang untuk kelahiran di rumah. Jadi saya bilang sama dia, gimana dong saya nggak nyiapin barang-barang kelahiran di rumah. Terus dia bilang, nggak masalah, saya banyak, maksudnya saya lengkap alat-alat yang untuk diperlukan untuk kelahiran di rumah tuh saya ada. Kalau kamu memang memutuskan untuk lahir di rumah, saya bakal turun nih ke mobil dan bakal saya ambil alat-alatnya. Terus saya ngeliat-ngeliatan deh sama suami saya. Aduh gimana ya? Ya udah deh kayaknya lahir di rumah aja lah. Supaya semuanya tenang gitu ya. Satu, memang saya belum kontak teman saya untuk datang. Dimana kalau kontak orang bagaimanapun kan istilahnya butuh waktu untuk dia datang gitu ya. Terus yang kedua juga takutnya nggak keburu, takut kelahiran di jalan atau gimana walaupun kemungkinannya kecil. Cuman akhirnya saya sama suami ya udah deh kita lahir di rumah aja demi ketenangan bersama gitu. Sebenarnya ada waktu pas pertama memutuskan tuh ada panik ada enggaknya ya paniknya otomatis takut kalau ada apa-apa gitu. Cuman karena bidannya tuh tenang banget, terus dia bilang semua saya ada lengkap alatnya, saya ambil dari mobil. Cuman dia bilang tempat tidur saya di kamar yang di lantai satunya itu di mana saya diperiksa bidannya itu sedikit lebih rendah, dan di Belanda ini ada requirement, jadi ada ini standarnya khusus gitu ya. Kalau misalnya orang mau lahiran di rumah ataupun nggak cuma buat lahiran, pasca melahirkan juga untuk kita dirawat itu harus tinggi minimum 70 cm dari lantai gitu. Bahkan kalau misalnya ranjang kita terlalu rendah, biasanya kita disarankan untuk nyewa beberapa barang untuk meninggikan tingginya bed itu gitu. Jadi terus dia bilang ini paling bagus sebenarnya kamu ke lantai bawahnya lagi gitu. Jadi ke kamar tidur utama untuk melahirkan di situ. Jadi saya akhirnya si bidan itu pergi ke mobil ngambil alat-alatnya, saya turun pelan-pelan di mana udah mulai agak nggak ketahan gitu ya. Saya turun ke kamar utama, jadi saya mulai kontraksi-kontraksi yang agak berat itu dengan keadaan Kai ada di ranjang yang sama gitu. Untungnya anak saya yang pertama Kai itu lumayan ini ya heavy sleeper, jadi dia kalau tidur itu biasanya nggak terlalu keganggu dengan suara-suara gitu. Nah, jadi ceritanya saya turun ke bawah, si bidan mulai naik. Dia masih sempat nanya dong gitu, kamu kalau mau kencing aja sekarang, kamu mau mandi gitu. Nah, di sini yang lucu ya, tapi mungkin sebenarnya saya juga pernah dengar si cerita ini dari mama saya. Katanya orang kalau mau lahiran, mau bukaannya udah banyak tuh masih suruh bergerak-gerak gitu ya, supaya kelahirannya lebih lancar gitu. Cuman dalam poin itu saya memang satu udah mandi malamnya, malam sebelumnya itu. Terus saya juga udah di keadaan udah nggak kuat banget nih. Jadi pas dia bilang kamu kalau mau kencing, saya turutin, saya tetap pergi kencing. Terus tapi pas dia bilang kamu masih mau mandi, aduh saya bilang saya udah mandi. Jadi aduh maunya udah rebahan aja gitu ya karena udah intens banget gitu.
Ya terus jadi dari situ kan tadi 2:30 ya bidannya datang. Dari situ terus turun. Udah dari situ progresnya itu tuh udah yang kayak tadi. Jadi jeda antara kontraksi itu udah deket banget. Jadi saya cuman udah rebahan sambil mengerang di antara kontraksi gitu. Cuman di sini saya masih bisa ngontrol gitu. Untungnya karena udah pernah sebelumnya gitu ya. Udah pernah lahiran sebelumnya, saya tuh bener-bener fokus sama nafas gitu. Jadi tarik dari hidung, keluar dari mulut. Tarik dari hidung, keluar dari mulut. Gitu aja gitu setiap antara kontraksi sambil nahan sakit. Bidan cuman duduk di sebelah ranjang saya sambil memonitor gitu. Jadi karena kontraksi saya udah jeda kontraksinya hampir nggak ada, itu tuh saya di sini nggak sempat diperiksa bukaan berapa. Terakhir saya diperiksa bukaan berapa adalah bukaan 2 tadi, sewaktu bidannya meriksa pertama kali. 45 menit terakhir sebelum lahiran, itu akhirnya kayak kebangun. Karena saya udah mulai sering mengerang gitu ya. Akhirnya dia kebangun, akhirnya akan dijagain sama suami saya. Nah mau nggak mau kan akhirnya perhatian dia kebelah ya, ngejagain anak saya dan kadang-kadang datang lagi balik untuk nyupport saya gitu. Itu akhirnya Kai dikasih nonton film di bawah gitu supaya dia juga nggak terlalu ini ya. Saya juga takutnya dia trauma kan kalau misalnya ngelihat kelahiran secara langsung gitu. Jadi pada saat kelahiran, pada akhirnya Kai itu udah kebangun, dia nonton film di bawah dan suami saya bisa support untuk pegangin tangan saya gitu. Akhirnya ketuban saya pecah. Karena saya sakit tapi nggak sesakit yang pertama dulu. Saya tuh masih sadar. Jadi kebetulan saya baring, nah di seberangnya itu ada jam yang bisa saya lihat. Saya tuh masih sadar gitu. Jadi kayak setiap saat saya masih ngelirik, aduh ini 3:30, ini 4:30 gitu ya. Saya jadi lebih sadar proses abis ini tuh apa. Terus saya masih mikir, aduh abis ini tuh masih proses, oh ini belum boleh dorong nih gitu. Belum boleh dorong, ini boleh dorong gitu. Dari ketuban pecah itu akhirnya udah waktunya untuk mendorong gitu. Terus pokoknya yang jelas pada akhirnya Kiara lahir jam 5 subuh lewat 23 menit tanggal 2 Juli 2020. Jadi waktu itu saya sempat sharing sama suster yang ngejagain untuk ini ya pasca melahirkan. Itu dicerita kalau melahirkan di rumah kan mempunyai protokol yang berbeda dengan di rumah sakit. Jadi contohnya misalnya dalam keadaan tertentu, misal nih dari pembukaan 1 ke pembukaan berikutnya, kalau di atas pembukaan 7 di rumah sakit misalnya dihitung progresnya baru dimonitor setelah 1 jam, kalau di rumah itu bakal dimonitor selama setengah jam ke depan gitu. Jadi mereka mempunyai protokol yang sedikit lebih singkat supaya kalau ada apa-apa tuh mereka sempat pergi ke rumah sakit. Jadi kalaupun ada sesuatu, kita tuh bakal bisa tertolong tepat pada waktunya. Itu tadi sekilas tentang cerita kelahiran Kiara yang akhirnya terpaksa dilakukan di rumah tanpa teman, tanpa keluarga. Nah kalau yang keluarga ini kan karena ceritanya sebenarnya orang tua mama saya dan mertua saya itu sebenarnya rencana pergi ke sini, datang ke sini, cuman karena COVID ini kan nggak bisa ya, jadi otomatis nggak ada keluarga, nggak ada temen. Cuman ternyata melahirkan di rumah itu nggak seserem yang kita bayangkan gitu, nggak seserem at least yang saya bayangkan. Jadi kalau misalnya suatu saat walaupun kita sebenarnya saya dan suami nggak ada rencana untuk punya anak lagi, kalaupun misalnya harus melahirkan di rumah, itu saya mah nggak apa-apa banget gitu ya. Ternyata melahirkan di rumah nggak seserem itu, nyaman, justru banyak memberi ketenangan batin karena satu nggak perlu ninggal anak tetap di rumah, kita tahu dia lagi ngapain. Terus setelahnya setelah lahiran itu yang benar-benar berarti buat saya, karena kan kita berada di rumah sendiri, nyaman gitu ya, bisa langsung mandi di rumah sendiri juga. Karena di Belanda kalau habis melahirkan tuh kalian bakal disuruh kencing dan mandi. Saya nggak tahu kalau di Indonesia gimana, cuman kalau di sini gitu.
Jadi untungnya ya semua ada di comfort rumah sendiri gitu. Kalau saya harus memilih lagi, saya kemungkinan besar bahkan memilih melahirkan di rumah kalau emang nggak ada kondisi medikal khusus. Sekian dulu untuk vlog kali ini. Semoga cerita ini setidaknya mungkin menutup rasa penasaran yang pengen tahu atau menambah wawasan buat kalian yang belum tahu gitu ya. Terima kasih sudah bergabung dengan vlog hari ini dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Thank you.